Yang sering dilakukan oleh orang Kristen adalah membaca teks tapi menolak konteks. Padahal dalam Islam, setiap sabda Nabi SAW harus dipahami dengan penjelasan fikih dan kaidah syariatnya. Hadits yang sering diserang itu berbunyi, open quote, Rasulullah SAW ditanya tentang sumur buda'ah, yaitu sumur tempat pembuangan kain haid dan bangkai. Lalu beliau menjawab, air itu suci, tidak ada sesuatu yang membenam. Abu Dawud no. Makna sebenarnya dari sabda Nabi Lalan, sabda air itu suci, bukan berarti semua air tetap suci walau penuh kotoran, tapi menjelaskan kaidah umum dalam fikih taharah kesucian. Open quote. Air tetap suci selama tidak berubah warna, bau, atau rasanya karena najis. Close quote. Ini diperjelas oleh hadits lain. Open quote. Apabila air mencapai 2 kullah, sekitar 200 liter, maka tidak menjadi najis kecuali jika berubah salah satu sifatnya. Artinya air yang banyak tidak menjadi najis, kecuali najis itu mengubah sifat airnya. Logikanya sangat mudah. Di zaman Nabi SAW, air sumur adalah sumber utama air bersih. Air sumur mengalir dari tanah dan terus berganti. Jadi meskipun ada benda najis yang jatuh ke situ, selama air tidak berubah warna, bau, atau rasa, air tetap suci. Analogi gampangnya, kalau kamu teteskan setetes tinta ke sungai, airnya tidak jadi hitam. Tapi kalau kamu teteskan ke gelas kecil, warnanya berubah. Nah, itu bedanya antara air banyak dan air sedikit. Sekarang kita bandingkan dengan Taurat. Dalam Imamat 11:29-5, aturan najis air dan bejana justru jauh lebih berat. Open quote. Jika bangkai binatang jatuh ke dalam bejana tanah liat, maka bejana itu harus dipecahkan. Semua makanan, minuman, bahkan tungku atau dapur yang terkena najis itu juga harus dirobohkan. Semuanya najis dan harus kamu pandang najis. Close quote. Artinya kalau satu cicak mati jatuh ke kendi air, seluruh bejana harus dipecahkan, dan makanan yang kena air itu ikut najis. Sangat tidak praktis. Tapi baca baik-baik ayat 36, ternyata Taurat juga mengakui prinsip yang mirip dengan Islam. Open quote. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir, suci, sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Jadi menurut Taurat sendiri, sumur atau mata air yang besar tetap suci, meskipun ada bangkai jatuh ke dalamnya, karena airnya banyak dan mengalir. Yang menjadi najis hanyalah orang yang menyentuh bangkai tersebut. Prinsip ini 100% sama dengan kaidah dalam Islam. Dan kalau dibaca lanjut ke ayat 38, justru muncul aturan yang lebih rumit lagi. Open quote. Apabila sesuatu dari bangkai binatang itu jatuh ke dalam benih yang hendak ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tetapi apabila air dituangkan ke atas benih itu, dan sesuatu dari bangkai itu jatuh ke atasnya, maka benih itu menjadi najis bagimu. Close quote. Artinya, kalau bangkai jatuh ke biji kering, bijinya tetap suci. Tapi kalau biji itu basah kena air, lalu bangkai menyentuhnya langsung najis semua. Bayangkan rumitnya. Kering, mula suci. Basah sedikit, najis. Siapa yang mau memeriksa satu persatu biji itu kering atau tidak, lagi kena bangkai atau tidak? Padahal secara logika, kalau najis itu sedikit dan tidak mengubah sifat airnya, seharusnya tidak perlu dianggap najis total. Sangat simpel dan praktis. Islam menilai berdasarkan efek fisik yang nyata, bukan sekadar kena sentuh sedikit langsung najis. Makanya hukum Islam sangat praktis dan bisa diterapkan di semua zaman dan tempat. Inilah kenapa hukum Islam adalah penyempurna hukum sebelumnya. Dari sistem yang rumit, menjadi aturan yang lebih logis dan seimbang.